Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini jumpa lagi dengan saya Pak Budi dalam pembelajaran matematika materi perbandingan skala. Nah, maka sebelum kita masuk pada materi pembelajaran pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doanya ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga apa yang kita pelajari kali ini nanti bisa mudah dipahami dan memberikan manfaat untuk kita semua. Langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, sebelum kita mengenal tentang skala, pernahkah kalian menggambar sebuah pohon? Tentu sudah pernah ya. Jika tinggi pohon 6 meter dengan skala 1:50, berapa tinggi pohon yang harus kalian gambar? Dapatkah kalian menjawabnya? Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan konsep perbandingan dan skala. Mari simak materi berikut ini dengan seksama ya. Oke, ya. Pengertian skala. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini gambar yang tadi ya. Oke. Skalanya adalah 1:50. Gambar di samping digambar dengan skala 1:50. Artinya, 1 cm pada gambar mewakili 50 cm atau 0,5 meter ukuran sebenarnya. Jadi, skala adalah perbandingan ukuran pada peta dengan ukuran sebenarnya. Oke. Nah, untuk mencari rumus skala, maka kita harus tahu bahwa skala itu sama dengan ukuran pada peta per atau dibagi ukuran sebenarnya. Biasanya ukuran pada peta ini itu satuannya kalau tidak senti ya mili, tapi umumnya adalah senti ya. Terus ukuran sebenarnya ini bisa meter, bisa kilometer, yang biasanya sering muncul dalam soal itu seperti itu ya. Nah, biar anak-anak semua lebih paham mengenai konsep skala, maka perhatikan materi selanjutnya. Konsep perbandingan skala, ukuran pada peta dan ukuran sebenarnya. Perhatikan gambar berikut ya. Seperti yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya tentang materi kecepatan, jarak, dan waktu, debit, volume, dan waktu menggunakan konsep segitiga. Nah, segitiga ini yang pertama adalah UP. UP itu apa? UP itu adalah ukuran pada peta atau ukuran peta. Kemudian dibagi, kalau per itu dibagi ya. Skala. Nah, selanjutnya dikali US. US itu adalah ukuran sebenarnya. Nah, keterangannya bahwa UP itu adalah ukuran pada peta. Kemudian US itu ukuran sebenarnya. Kemudian untuk mencari skala, maka kita tinggal tutup yang skalanya. Maka kita tinggal tuliskan UP per US. Bahwa ukuran pada skala atau mencari skala itu adalah ukuran pada peta per ukuran sebenarnya. Ukuran pada peta ini bisa kita ganti dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya, tergantung dari konteks soalnya. Kalau soalnya itu menunjukkan pada jarak, maka kita ganti jarak. Kalau pada soalnya itu menunjukkan pada suatu ukuran panjang, maka kita bisa ganti dengan ukuran. Selanjutnya mencari UP atau ukuran pada peta, maka rumusnya adalah UP sama dengan skala dikali US.
Biar lebih singkat, jadi saya singkat ya. Kemudian untuk mencari US atau ukuran sebenarnya, maka rumusnya adalah ukuran pada peta dibagi skala. Nah, paham ya? Kita sudah pernah menggunakan konsep segitiga seperti ini, tinggal kita ganti aja keterangan-keterangannya, disesuaikan dengan materi yang kita pelajari. Baik, kali ini akan saya jelaskan contoh dalam menentukan skala ya. Ada dua soal. Soal yang pertama, sebuah gedung memiliki lebar 9 meter. Berapa skala pada gambar apabila lebar gedung pada gambar 3 cm? Nah, perlu kita ingat kembali pada segitiga yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Segitiganya seperti ini ya. Jadi yang di sini adalah UP atau ukuran peta atau jarak pada peta, di sini skala, di sini US, ukuran sebenarnya. Berarti ketika kita ingin mencari skala, maka sama dengan UP per US. Gampang ya. Maka tinggal kita masukkan UP-nya berapa? Ukuran pada peta. Ukuran pada peta lebar gedung pada gambar berarti ya adalah 3 cm. 3 cm per US ukuran sebenarnya, yaitu sebuah gedung memiliki lebar 9 meter. 9 meter. Jadi jangan kebalik ya dalam menentukan antara US atau UP ini. Jangan kebalik. Nah, sekarang kita lihat di sini satuannya adalah 3 cm dan yang bawah 9 meter. Dalam satuan skala, maka itu semua satuan itu harus kita jadikan ke dalam senti. Dalam senti. Berarti yang meter ini kita jadikan senti. Oke. Yang atas tetap kita tulis 3 cm. Yang bawah 9 meter itu berapa senti? Nah, kalau misal lupa kita tuliskan kembali tangga satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ya, kita lihat dari meter ke senti turun 1, 2. Berarti 2 kali. Berarti kalau 2 kali maka 9-nya kita kalikan 100 cm ya. Berarti tinggal berapa? Sama dengan 3 cm per 900 cm. Karena satuannya sudah sama, maka tinggal kita sederhanakan. Ingat, kalau menyederhanakan dalam skala ini, kita lihat 3 sama 900 itu sama-sama bisa dibagi dengan angka berapa? Nah, tentunya sama-sama bisa dibagi dengan angka 3. Yang atas kita bagi 3 menjadi 1, yang bawah kita bagi 3, tutup dulu nolnya. 9 dibagi 3 adalah 3. Maka nolnya kita buka lagi, nolnya kita masukkan. Maka kita bisa tuliskan 1 dibanding 300. Gampang ya. Jadi kalau kita ingin menentukan sebuah skala, usahakan yang atas ini menjadi angka 1, dibagi menjadi angka 1. Tapi kalau misalkan tidak bisa, berarti yang penting bisa dibagi dengan angka yang sama dengan yang bawah. Tetapi umumnya pada skala itu adalah perbandingannya 1 banding berapa, seperti itu. Jadi karena soalnya ini adalah soal cerita, maka kita bisa tuliskan jadi skala pada gambar sama dengan 1 banding 300. Oke. Sekarang soal nomor 2. Sebuah kolam berbentuk persegi panjang. Panjang berukuran 14 meter dan lebarnya 8 meter. Kolam tersebut digambar dengan panjang 7 cm dan lebar 4 cm. Tentukan skala gambar tersebut. Nah, jika kita menemukan soal seperti ini, maka tentu kita harus
memahami terlebih dahulu ya, bahwa rumus dari skala tadi sudah kita coba di soal nomor 1, yaitu skala sama dengan UP per US. Nah, jika kita menemukan soal ada dua ukuran seperti ini, ada 14 meter dan lebarnya 8 meter, kemudian yang digambar dengan panjang 7 cm dan 4 cm, kita bisa milih salah satu. Nah, artinya salah satu itu bisa dengan 14 dan 7, yang penting sama-sama panjang dengan panjang, lebar dengan lebar ya. Bisa 14 dengan 7, bisa 8 dengan 4. Nah, maka kita bisa ambil salah satunya saja. Kita lihat rumus di sini, skala kita tulis rumuskan. Skala sama dengan UP per US. Maka kita bisa ambil misalkan yang lebar saja, yang ini ya. Berarti UP atau ukuran peta, berarti yang mana ukuran peta itu yang kecil, ukurannya yang senti, berarti 4 cm per US. Ukuran sebenarnya itu lebarnya 8 meter. 8 meter. Oke. Sama caranya seperti yang soal nomor 1 tadi, bahwa jika satuannya berbeda maka kita samakan. Yang meter ini menjadi sentimeter. Maka 4 cm kita tetap tulis, maka 8 meter ke senti. Tadi sudah ya, dikalikan 100, berarti 8 dikali 100 cm. Maka kita tinggal tuliskan sama dengan 4 cm per 800 cm. Kita bisa sederhanakan atas sama bawah itu sama-sama bisa dibagi dengan angka 4, yaitu berarti 4 bagi 4 1 per 8 dibagi 4 2. Nolnya kita masukkan. Oke, berarti kita bisa tuliskan 1/200. Ya, maka jadi skala gambar adalah 1/200. Oke, gampang ya, tentu anak-anak semua pasti bisa. Silahkan nanti dikerjakan soal latihan yang sudah saya siapkan pada slide berikutnya. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan nanti bisa dikerjakan soal di bawah ini. Ada 3 soal. Ini materi tentang menentukan skala. Nah, caranya silahkan bisa disimak pada video yang sudah saya ajarkan sebelumnya ya. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari contoh cara menentukan ukuran panjang sebenarnya ya. Di sini ada satu soal. Soal yang pertama yaitu sebuah taman berbentuk persegi panjang digambar seperti berikut dengan skala 1/400. Jadi ukurannya itu yang panjangnya 5, yang ini 5 ya. Kemudian lebarnya adalah 4. Karena yang lebih panjang kan 5, jadi lebarnya 4. Kemudian pertanyaannya yang pertama, tentukan panjang dan lebar taman sebenarnya. Sebenarnya itu yang sesungguhnya. Ini kan dalam gambar. Nah, yang sebenarnya itu berapa? Seperti itu. Kemudian yang kedua, yang B, carilah luas taman tersebut. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Kita ingat kembali rumus segitiga yang sudah kita pelajari tadi ya. Kita gambar lagi biar kita mudah untuk menentukan rumusnya. Yang di atas adalah UP, yang sini S, di sini US. Karena yang kita cari adalah panjang sebenarnya, berarti US, maka rumusnya adalah UP per S atau skala. Atau kita bisa tuliskan UP dibagi skala. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita tinggal masukkan ya. Di sini UP, kita cari dulu yang UP panjang ya. Panjang. Nah, panjangnya berapa? 5. Ukuran pada peta berarti 5 cm dibagi skalanya berapa? 1/400, atau kita bisa tuliskan 1/400. Maka kita bisa tuliskan sama dengan, ingat, dalam perkalian atau pembagian bentuk pecahan, jika dibagi maka yang belakang berubah
menjadi yang pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Maka kita bisa tuliskan 5 dikali 400 per 1. Maka tinggal kita kalikan. Kita tutup nolnya dulu. 5 kali 4 adalah 20. 20 kita tuliskan 20. Nolnya kita buka lagi. Ada berapa? 2. Maka kita masukkan nolnya 2. Jadinya satuannya adalah senti. Oke. Ini satuannya senti ya. Nah, kita jadikan satuan senti ini menjadi meter ya. Coba kalau menjadi meter berarti dibagi berapa? Kita lihat tangga satuan lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Dari senti ke meter naik berarti ya. Dibagi 100. Maka kita bisa tuliskan 2000 per 100 ya. Kita coret nolnya menjadi 20. Satuannya meter. Nah, ini adalah panjang sebenarnya 20 meter. Sekarang kita cari yang lebar. Lebar ya. Ini yang A. Lebarnya berapa? Kita lihat lebarnya 4 cm dibagi dengan 1/400 karena skalanya sama ya. Maka kita bisa tuliskan sama dengan 4 dikali 400 per 1. Maka kita tinggal kalikan 4 kali 4 16. Nolnya kita masukkan 1600. Satuannya senti. Kita jadikan meter, maka 1600 dibagi 100. Kita tinggal coret nolnya. Maka jadi 16 meter. Nah, kita dapat panjangnya adalah 20 meter dan lebarnya 16 meter. Sekarang yang kedua, carilah luas taman tersebut. Nah, namanya luas, maka rumusnya adalah panjang dikali lebar. Ya, dulu mungkin sudah pernah belajar tentang rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar ya. Maka kita bisa tuliskan luas sama dengan panjang kali lebar. Sama dengan panjangnya berapa? 20 meter dikali lebarnya 16 meter. Nah, biar gampang kita tutup nolnya. Berarti 16 kali 2. Berapa 16 kali 2? 6 kali 2 adalah 12. Simpan 1. 1 kali 2. 2 tambah 1, 3. 32. Nolnya kita masukkan. Nah, satuannya adalah meter. Karena meter dikali meter, maka pangkatnya menjadi 2. Meter persegi bacanya. Jadi, luasnya adalah 320 meter persegi. Jadi, luas taman adalah 320 meter persegi. Ya, selalu ingat ya, jika ada soal cerita, maka kita harus tuliskan kesimpulannya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah latihan soal menentukan ukuran sebenarnya. Silahkan dikerjakan, ada 2 soal. Soal yang kedua ada 2 pertanyaan ya. Itu bisa nanti dikerjakan sesuai dengan contoh yang sudah saya ajarkan. Sekarang kita masuk kepada materi menentukan ukuran panjang pada peta. Nah, tinggal kita balik ya caranya ya, seperti pada rumus yang sudah saya ajarkan di awal. Di sini ada soal ukuran kelas Siti panjangnya adalah 8 meter dan lebarnya 6 meter. Siti ingin membuat gambar ruang kelas dengan skala 1:200. Tentukan ukuran kelas Siti pada gambar. Nah, tentu mudah ya. Kita gambarkan lagi ya biar anak-anak semuanya hafal rumusnya. Yang pertama adalah di sini adalah UP, di sini skala, di sini US. Maka untuk menentukan
UP, karena kita mencari pada peta ya, panjang pada peta, maka skala dikali US. Nah, kita tinggal masukkan pada rumusnya ya. Nah, karena di sini masing-masing ada panjang ada lebar, maka kita cari yang UP panjang dulu. Oke, berarti berapa? 8 meter. Skalanya adalah 1, kita tuliskan per 200 dikali US 8 meter. Nah, ingat, tadi kita sudah belajar tentang satuan panjang ya. Tinggal satuan panjang kalau 8 meter itu sama aja dengan 800 cm. Kita jadikan meter ini menjadi senti ya. Berarti kita tuliskan 1 per 200 dikali 800 cm. Maka kita tinggal tuliskan nolnya, kita coret, maka tinggal 8 dibagi 2 berapa? 8 kita bagi 2 4, 2 kita bagi 2 1, berarti tinggal 4 cm. Nah, ini panjang pada gambar 4 cm. Nah, sekarang UP-nya, UP lebar, tinggal kita masukkan lebar 1 per 200 dikali lebarnya adalah 6 meter ya. Berarti kita bisa tuliskan 6 meter. Maka kita 6 meter jadikan senti menjadi 1 per 200 dikali 600 cm. Sama dengan berapa? Coret nolnya. 6 bagi 2, 3 ya. 6 bagi 2, 3. 2 bagi 2, 1. Maka tinggal 3 cm. Selanjutnya, latihan soal menentukan ukuran pada peta atau gambar ya. Ada 2 soal juga, dikerjakan seperti yang sudah saya contohkan tadi, kemudian diupload di website Salsabila. Ya, materi kali ini sudah selesai ya. Alhamdulillah, ini materi terakhir dari semester 1. Selamat belajar, selamat mencoba. Semoga apa yang kalian kerjakan mudah dipahami dan bisa untuk melatih kemampuan anak-anak semuanya dalam memecahkan sebuah materi tentang skala, mencari ukuran sebenarnya, dan mencari jarak pada peta. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.